Lalu yang penting lagi juga adanya program partisipasi siswa. Nah, program partisipasi siswa ini kan mengedepankan tentang apa ya? Jangan sampai anak-anak sekolah itu putus, ya, putus sekolah. Kalau itu terjadi, wah luar biasa sekali Pak Mufti ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena sampai saat ini anak-anak yang putus sekolah, baik itu putus sekolah di SD, putus sekolah di SMP, itu jumlahnya masih banyak. Menteri Kabinet Merah Putih beberapa saat yang lalu, atau tepatnya untuk 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran ini, telah dilakukan survei oleh Lembaga Pemilih Indonesia. Ya, dan survei itu menempatkan beberapa menteri, bisa sampai 10 menteri yang nilainya dipercayai oleh masyarakat mencapai lebih dari 85%. Satu di antaranya yang mendapat nilai lebih dari 85%, yaitu Menteri Pendidikan Menengah Dasar, yaitu Abdul Mufti. Tepatnya, dia memperoleh nilai kepercayaan 88,83%. Sangat luar biasa ya capaiannya. Tapi masih ada kawan-kawan yang lain sebetulnya ya. Seperti Menteri Agama itu juga tinggi. Sri Mulyani juga tinggi. Lalu Menteri Luar Negeri juga tinggi. Nah, sekarang siapa sih Abdul Mukti itu sebagai Menteri Pendidikan Menengah Dasar ini? Ya, dia sebenarnya tokoh yang sudah boleh dikatakan fenomenal, tokoh yang cukup dikenal oleh masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena Abdul Mukti juga termasuk orang yang dikenal sebagai tokoh intelektual. Luar biasa kan? Tokoh intelektual. Dia juga seorang ulama Indonesia. Wah, ini predikat yang lebih bagus lagi. Ya, ulama Indonesia. Dia juga dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim yang moderat. Nah, pemikiran-pemikirannya tentu sudah pemikiran modern. Dan yang paling penting lagi, dia adalah seorang sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Jabatan yang sungguh luar biasa. Dia dipilih Prabowo karena punya jejak rekam yang bagus, atau boleh dikatakan itulah tokoh yang melalui meritokrasi di Muhammadiyah. Dia diangkat sebagai menteri dengan tugas khusus untuk meningkatkan ya, atau memajukan pendidikan di Indonesia. Itu tugas utamanya. Lalu tadi kepercayaannya yang oleh Lembaga Pemilih Indonesia itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga nilai kepercayaan masyarakat tinggi. Satu di antaranya adalah kinerja pribadinya. Ya. Jadi kalau bicara tentang kinerja pribadinya, tentu saja ya dia pasti sangat melakukan pekerjaannya dengan tulus, melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, melakukan pekerjaannya dengan kesungguhan, betul-betul untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ya. Lalu yang lebih penting lagi, yaitu melalui program kerja yang dipimpin, institusi yang dipimpinnya, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional itu. Program kerjanya boleh dikatakan ya sudah dapat dilihat oleh masyarakat. Lalu juga
kapasitas untuk bekerja sesuai dengan visi dan misi dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran. Jadi ada kesesuaian ya, dalam melakukan pekerjaannya dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Nah, 3 hal itulah yang mempengaruhi cukup besar tentang penilaian dari masyarakat yang mencapai 88,83% itu. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi program Pak Abdul Muti ini? Ya. Jadi kalau kita lihat program-program yang sudah dikemukakan, yang sudah dipublikasikan, ya antara lain mengenai peningkatan kualitas guru. Ya, memang guru-guru akan terus ya, ditingkatkan kualitasnya karena gurulah yang memberikan peran penting dalam memajukan dunia pendidikan. Ya. Lalu masalah digitalisasi pendidikan itu yang kedua. Ya ini digitalisasi mungkin nanti pelaksanaannya bukan semuanya karena masih banyak sekolah-sekolah yang sampai saat ini tentang internet belum terjangkau ya, dan fasilitas untuk digitalisasi ini masih dianggap ya, cukup mahal bagi sekolah-sekolah tertentu, tapi bagi sekolah-sekolah di kota besar baik itu negeri maupun swasta yang maju-maju pastilah masalah internet, masalah komputer, masalah laptop itu sudah dimiliki baik oleh murid maupun oleh sekolah yang menyediakan. Nah, tentu saja nanti akan ada ketimpangan ya kalau prosesnya tidak dengan cepat memajukannya antara yang ada di pinggiran dan yang ada di kota-kota, terutama di kota besar atau kota atau kabupaten itu pasti ada. Lalu tentang pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini sebetulnya belum boleh dikatakan menurut saya belum paten ya karena Pak Menteri juga belum menyatakan pakai kurikulum apa karena Pak Mas Gojek itu siapa ya Mas Gojek itu? Mas Nadiem Mukarim itu kan sebetulnya menggunakan campuran antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar itu masih campuran. Belum semua sekolah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi masih ada yang menggunakan kurikulum 13. Nah ini Pak Menteri ini juga belum mendeklar tentang itu. Itu hanya masalah pembelajarannya menggunakan deep learning. Ya, itu nanti kita diskusikan sendiri. Lalu dia juga membicarakan tentang fasilitas dan infrastruktur sekolah. Jadi tentang pembangunan sekolah. Ya, karena sampai saat ini banyak sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan lah. Ini perlu diperbaiki. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung tempat perpustakaan, ya laboratorium baik itu di SLTP maupun di SMA SMK itu masih banyak yang laboratoriumnya belum dipenuhi sehingga dalam praktek untuk kepentingan keilmuan ya boleh dikatakan masih mementingkan dengan buku pelajaran saja belum menggunakan praktek yang bisa dilakukan di laboratorium. Lalu yang penting lagi juga adanya program partisipasi siswa. Nah, program partisipasi siswa ini kan mengedepankan tentang apa ya? Jangan sampai anak-anak sekolah itu putus sekolah. Kalau itu terjadi, wah luar biasa sekali Pak Mufti ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena sampai saat ini anak-anak yang putus sekolah, baik itu putus sekolah di SD, putus sekolah di SMP, itu jumlahnya masih banyak. Ya, bahkan anak-anak yang boleh dikatakan sudah lulus sekolah dasar saja, tingkat kemampuan membacanya masih grotal-gratul, masih belum lancar begitu. Nah ini semua program-program yang
dikembangkan oleh Pak Mufti. Nah, kalau tentang kolaborasi dengan dunia industri dan komunitas sebetulnya sejak lama sudah ada, tapi ini masih menjadi bagian. Lalu monitoring dan evaluasi itu juga masih merupakan bagian dari setiap kegiatan. Jadi memang setiap kegiatan perlu ada monitoring, perlu ada evaluasi. Nah, ini tentang program-program yang menyebabkan Pak Mufti ini tingkat kepercayaan masyarakatnya. Lalu yang kedua apa yang menjadikan masyarakat juga memberikan penilaian baik? Menurut saya ada istilah, kata, dan frasa